akan ada pergantian di 545 kabupaten, kota, dan provinsi. Ini kenapa kemudian tokoh-tokoh turun tangan, meskipun Bu Mega secara definitif tidak terang-terangan, tidak sevulgar apa yang dilakukan misalnya Joko Widodo atau dengan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, akan tetapi juga turut serta untuk terlibat bahkan memimpin rapat-rapat penting. Ada juga yang kadang-kadang ingin mencuri panggung dalam tanda kutip gitu. Misalnya kita lihat Anies Baswedan. Kenapa kemudian Ahoker turun, Anies Baswedan turun, kemudian Pak Prabowo juga memberikan surat edaran untuk mendukung pasangan? Karena dengan memenangkan DKI Jakarta, rute untuk 2029 kontestasi Pilpres itu bisa dikonsolidasikan secara lebih baik. PDIP di wilayah-wilayah yang secara tradisional menjadi kekuatan dan penyumbang terbesar suara PDIP di setiap kali pemilu, dan mungkin Jateng adalah pilihan utama PDIP agar dalam konteks pilkada wilayah yang lain boleh nanti lepas dari pegangan, akan tetapi Jawa Tengah tidak boleh kalah, karena ini adalah menjadi simbol kekuatan utama PDIP dalam konteks basis kekuatan politik. Halo, selamat siang pemirsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live event Pilkada Serentak 2024. Benar sekali, dan kita akan terus mengawal terkait dengan proses penghitungan suara dan juga quick count sampai sore nanti untuk mengetahui siapakah yang unggul sementara di quick count nanti. Dan untuk membuat diskusi ini semakin lebih menarik terkait bagaimana jalannya Pilkada Serentak pada hari ini dan juga bagaimana nanti quick count ataupun rekapitulasi suara, sudah hadir bersama kami di studio Sinpo TV Abdul Hakim, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia. Bang Aap, halo, selamat siang. Apa kabar Bang Aap? Kabar baik, bagaimana Mbak Dera? Mas Arif? Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Bang, dari seluruh rangkaian pilkada, dari kemarin kita sudah mengikuti bagaimana proses debat, dan kali ini merupakan puncak dari pilkada. Melihat seluruh rangkaian dari proses pilkada tahun 2024 dari kacamata Bang Aap, seperti apa Bang? Ya, Pilkada Serentak 2024 ini adalah ujian yang cukup menarik dilewati oleh bangsa ini, karena inilah pilkada yang dilakukan secara nasional setelah kemarin mungkin bertahap-tahap, mulai dari 2020, 2017 sampai kemudian disatukan di 2024 ini. Ini adalah bentuk ujian yang cukup menarik buat bangsa kita. Apakah mungkin proses ini bisa terlampaui dengan baik? Ada 545 wilayah yang akan melakukan suksesi kepemimpinan, 37 diantaranya adalah provinsi, kemudian 508 diantaranya kabupaten kota. Dan ini dilakukan secara serentak berbarengan, baik itu yang ada di wilayah Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Tentu ini akan menjadi ujian demokrasi baru bagi Indonesia, di mana setelah kemarin kita tuntas melakukan hajatan besar terkait Pileg dan Pilpres, kemudian dalam jeda yang tidak terlalu lama kita juga kemudian menyelenggarakan kontestasi yang juga skalanya nasional untuk suksesi kepemimpinan di tingkat daerah. Tentu ini akan menjadi ujian menarik bagaimana demokrasi kita akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemikir-pemikir yang saat ini salah satunya suksesi kepemimpinan di wilayah lokal dilakukan dengan keserentakan. Pilkada Serentak 2024 dinilai sebagai pilkada terbesar sepanjang sejarah pilkada di Indonesia. Tadi Bang Aap menyebutkan bahwa ini bagaimana menjadi sebuah ujian sendiri dalam pesta demokrasi Indonesia. Seperti itu Bang? Ya, karena jika kemudian apa yang diharapkan terkait dengan efisiensi waktu, efisiensi biaya, kemudian efisiensi penyelenggaraan, waktu itu filosofi utamanya adalah dengan nanti adanya keserentakan, maka kemudian ini akan lebih membuat suksesi kepemimpinan di daerah lebih efektif. Nah, apakah itu nanti terjadi? Kalau kita melihat secara keseluruhan dari proses pemungutan suara, kemudian tokoh-tokoh politik tingkat nasional yang saat ini misalnya kita melihat Pak Prabowo, sejauh ini belum ada sesuatu yang membuat Pilkada Serentak ini agaknya terkendala dalam proses pelaksanaan. Meskipun saya sudah baca ada beberapa, ada yang ketua KPPS di Bima harus mengalami insiden pembacokan, begitu kita belum tahu persis apa yang melatar belakangnya. Akan tetapi secara keseluruhan ini kan kasuistis satu persatu. Secara keseluruhan saya melihat
sampai proses tadi pantauan dari banyak media, terutama juga yang dilakukan oleh Sinpo TV, semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada benturan fisik yang secara kasat mata bisa kita lihat, dan tokoh-tokoh politik yang ditengarai banyak melibatkan diri dalam tanda kutip juga tidak kemudian diikuti oleh Gracious dengan emosi yang nanti bisa menyebabkan benturan fisik. Dan kalau kita melihat ini semua, kayaknya kita cukup bahagia kalau prosesnya bisa lembut dan sesemut sekarang. Oke. Bang, terkait dengan tadi sempat disebutkan bahwa terkait dengan adanya tokoh-tokoh politik yang kemudian sampai turun gunung untuk pilkada serentak tahun 2024 ini, terutama di wilayah-wilayah yang cukup ketat ininya, sebut saja Jakarta, Jawa Tengah, sampai dengan Sumatera Utara. Melihat ini seperti apa, Bang, kalau dari kacamata Bang Abang? Dalam prosesi pilkada, sebetulnya ada 3 variabel penting agar bisa memenangi kontestasi. Salah satunya diantaranya yaitu turut melibatkan tokoh-tokoh yang dipandang memiliki vote gather kuat untuk bisa merengkuh masyarakat agar mendukung pasangan calon tertentu. Akan tetapi ini bukan segala-galanya. Sebetulnya ada satu variabel yang lain yang juga penting, yaitu terkait bagaimana si kandidat ini kemudian mempromosikan diri dengan cara membuat visi misi yang bisa menjawab persoalan-persoalan publik, bagaimana kemudian mereka bisa merengkuh perhatian masyarakat dengan cara terjun langsung ke tengah-tengah untuk bisa membaca situasi sehingga memunculkan solusi terbaik yang akan mereka keluarkan melalui kebijakan. Ini menjadi variabel terpenting. Sebetulnya apakah tokoh-tokoh politik ini memiliki peran yang sangat signifikan? Iya, tapi tidak sesignifikan calon kandidatnya sendiri. Di antara itu masih ada satu lagi cara bagaimana nanti si kandidat ini bisa memenangi kontestasi, yaitu apa? Menggunakan selain tokoh-tokoh politik yang berpengaruh, influencer, artis, dan sosok-sosok yang lain, juga masih menggunakan media-media yang kemudian itu bisa merengkuh pemilih tanpa harus bergerak kemana-mana. Apa itu full marketing? Yaitu menggunakan media sosial, surat kabar, iklan, baliho, spanduk, stiker. Itu juga menjadi salah satu variabel yang lainnya. Jadi seorang kandidat itu untuk merengkuh pilihan masyarakat, mengambil simpati mereka agar betul-betul menjatuhkan keputusan terhadap pihak yang ingin mempromosikan diri agar terpilih, 3 variabel ini tidak bisa dinafikan. Kemudian, apakah kemudian tokoh-tokoh politik menjadi penting? Iya, tapi tidak sepenting si kandidat, karena dalam kontestasi pilkada itu sosok menjadi variabel segala-galanya untuk bisa merengkuh perhatian publik sehingga menjatuhkan pilihan dalam bilik suara. Tentu hal-hal ini juga sudah dipahami oleh para calon. Akan tetapi kemudian jika variabel pertama ini sudah dilakukan oleh para calon, tentu variabel kedua dan ketiga, endorse dari influencer, baik itu tokoh politik, kemudian perilaku kreatif, seni, yang biasa kita sebut dengan artis, ini juga menjadi hal yang penting lainnya. Akan tetapi juga jangan pernah lupa media menjadi sosok atau sesuatu variabel yang juga sangat bisa mempengaruhi preferensi pemilih dalam menjatuhkan pilihan untuk memilih pemimpin yang akan mereka harapkan keputusan-keputusan pentingnya selama 5 tahun ke depan. 3 komponen ini tentu akan menjadi variabel yang betul-betul nanti bisa apakah salah satu pasangan itu memenangi kontestasi sementara yang lain tidak. Oke, kalau misalnya kita melihat proses untuk penggunaan hak suara ini sudah selesai seperti itu di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tahap selanjutnya yang tidak kalah penting adalah rekapitulasi suara tersebut, yang tentu kita ingin sama-sama mengawal secara transparan dan juga terbuka, sama-sama bisa masyarakat bisa memantau. Dari Bang Ab sendiri melihat tahapan ini seperti apa, Bang, terkait rekapitulasi suara? Iya, tentu kalau untuk untuk mengetahui hasil akhir dari pilkada di semua wilayah yang saat ini sedang diselenggarakan, ada tahapan-tahapan yang memang nanti secara resmi 2 pekan lagi baru ketahuan siapa yang secara definitif diputuskan KPU untuk bisa menjadi pemenang. Akan tetapi saat ini sudah ada pendekatan-pendekatan yang menggunakan pandangan saintifik, yaitu ada quick count, ada exit poll, untuk bisa mengetahui secara lebih cepat
apakah hasil di antara kandidat ini kira-kira proyeksinya siapa yang akan bisa memenangi kontestasi. Biasanya lembaga-lembaga survei dalam setiap kali pemilu akan melakukan yang pertama exit poll, di mana mereka akan mengambil beberapa sampel TPS, kemudian menanyai dari beberapa orang-orang yang sudah memberikan hak suara, kemudian diminta waktunya untuk berkenan ditanya-tanya kira-kira milih siapa. Ini adalah salah satu metode yang bisa dilakukan untuk untuk dapat mengetahui secara lebih cepat hasil dari kontestasi kepemiluan yang sedang berlangsung. Kemudian ada metode yang kedua, yaitu quick count, di mana quick count ini tidak lagi bertanya kepada mereka-mereka yang baru memberikan suara, akan tetapi langsung menghitung rekapitulasi yang sudah dilakukan di KPPS masing-masing, di TPS masing-masing. Sampelnya biasanya rentangnya kalau untuk misalnya wilayah Jakarta mungkin 400, 500 sampai 800 TPS. Itu sudah sangat representatif untuk bisa menggambarkan siapa yang akan kira-kira bisa memenangi kontestasi. Akan tetapi untuk dua metode ini memang agak cukup berbeda. Kalau exit poll biasanya tingkat akurasinya masih agak perlu dipertanyakan karena masih mengandalkan wawancara terhadap orang yang sedang memilih. Kadang-kadang karena dia sudah memilih, ingin terus menjaga kerahasiaan, apa yang disampaikan kepada interviewer dengan sebetulnya dia mencoblos di TPS bisa berbeda. Ini kemarin agak terjadi di proses Pileg 2024 kemarin, di mana di beberapa exit poll salah satu parpol dinyatakan sebagai pemenang, akan tetapi ketika kemudian merujuk quick count hasilnya bisa berbeda, agak meskipun nggak cukup tebal, tapi bisa urutannya berubah begitu. Awalnya yang saya ingat betul dalam exit poll itu Partai Gerindra dinyatakan sebagai parpol yang memiliki potensi untuk bisa memenangi pemilihan legislatif, akan tetapi ternyata ketika quick count posisinya berubah menjadi urutannya berbeda. Nah, untuk metode yang mungkin sangat penting untuk bisa dijadikan rujukan tingkat akurasinya ya quick count. Kenapa? Karena quick count sudah menghitung hasil. Jika metode penarikan sampelnya dilakukan dengan ketat, tidak menerabas prosedur-prosedur saintifik, maka hasilnya biasanya tidak akan jauh berbeda dengan real suara yang akan direkap oleh KPU, karena memang metodologi ini sudah banyak dipakai, sudah banyak diuji di ratusan ribu kali pemilihan kontestasi dimanapun, dan memang jika prosedurnya dilakukan dengan sangat ketat, tidak ada yang diterabas secara metodologis, biasanya akan tingkat akurasinya tidak sampai akurasi dengan hasil realnya biasanya tidak akan lebih dari 1%. Bang, berbicara terkait dengan quick count dengan perbandingan dengan hasil real count di KPU ini, artinya memang hasil quick count ini bisa dipastikan merupakan representasi dari hasil real count dari KPU, Bang, atau seperti apa? Biasanya menurut pengalaman saya, quick count ini jika memang tadi lagi dilakukan dengan metodologi yang ketat, prosedur yang benar, kemudian sisi-sisi metodologis yang secara saintifik tidak dicederai, akan dapat menggambarkan secara utuh siapa nanti yang akan bisa memenangi kontestasi. Akan tetapi yang perlu kita pahami, quick count bukan hasil resmi karena ini tidak dijadikan oleh KPU sebagai salah satu rujukan untuk menetapkan seseorang bisa menang dan tidak. Tetap nanti rekapitulasinya harus menunggu dari rekapitulasi resmi yang akan diumumkan 2 pekan lagi oleh KPU. Akan tetapi saya yakin quick count pada siang hari ini tidak akan terlalu lama, karena variabel yang dihitung tidak banyak. Misalnya DKI Jakarta cuma menghitung 3 pasangan calon, tentu data-data yang dikumpulkan juga tidak terlalu rumit untuk ditabulasi dan direkapitulasi. Maka saya yakin nanti mungkin jam 3 ketika nanti lembaga-lembaga survei yang saat ini sudah akan melakukan quick count, datanya mungkin sudah masuk 70-80% nanti. Karena sekarang mendekati jam 2, tadi TPS sudah ditutup jam 1, penghitungan mungkin nggak memakan waktu sampai 1 jam. Karena satu TPS maksimal cuma 400 sampai 500 pemilih dengan hanya menghitung 1 kertas suara, yang saya yakin ini tidak akan terlalu berat secara teknis. Maka nanti sepertinya untuk mengetahui hasil pilkada ini tidak akan serumit dan sesemrawut Pileg dan Pilpres kemarin. Karena kemarin kita harus menghitung 18 parpol,
kemudian apa namanya, belum lagi tumpuk ada DPD, ada DPR RI itu juga ada beberapa tingkat, ada DPRD 2, DPRD 1, kemudian DPR RI nasional. Tentu yang kemarin ketika quick count agak cukup ribet, pasti. Tapi kalau untuk yang sekarang saya yakin lebih sederhana. Lebih sederhana. Oke, berarti kemungkinan untuk dari hasil quick count untuk pilkada kali ini bisa langsung di hari ini kita lihat sama-sama begitu ya Bang Ap ya? Saya yakin tidak akan sampai jam 4 sampai jam 5 nanti semua lembaga survei, jika tidak ada kendala force major secara geografis. Misalnya kita lihat kan di Sumatera Utara banyak tanah longsor, Banjir, kemudian ya. banyak TPS yang ditunda untuk pencoblosannya, banjir. Nah, mungkin kalau tidak ada kendala-kendala geografis seperti ini, quick count nanti untuk pilkada sepertinya agak cukup cepat nanti bisa dilakukan. Apalagi variabel yang dihitung tidak terlalu banyak. Rekap paling maksimal 3, 6, 5 pasang calon, itu yang paling banyak. Di DKI Jakarta sendiri misalnya cuma 3 calon. Kemudian Jawa Timur 3 calon, di Jawa Tengah 2 calon. Jadi rekapitulasinya saya yakin cukup cepat. Untuk wilayah-wilayah yang saat ini menjadi sorotan nasional, hasilnya sebentar lagi akan bisa kita nikmati. Ada, oke. Bang, melihat hasil quick count dari pemilu-pemilu sebelumnya, baik pilkada maupun pilpres, itu kan seringkali ada antara satu lembaga survei dengan lembaga survei lainnya ada perbedaan yang cukup signifikan, meskipun memang hanya 1-2 lembaga survei yang cukup berbeda dibanding dengan lembaga survei lain. Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, Bang? Atau untuk mengetahui secara pasti saya belum tahu, karena saya belum melakukan penelitian secara detail terhadap kasus-kasus yang kemudian ada pembelahan perbedaan resultante antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Akan tetapi jika saya boleh mengasumsikan, menurut hemat saya ada beberapa perkara yang membuat mereka itu kemudian memiliki hasil yang berbeda. Nomor satu, mungkin saja metodologi yang mereka gunakan beda. Akan tetapi kadang kita jumpai ternyata metodologinya juga menggunakan metodologi yang sama. Nomor dua, biasanya ketika metodologinya sudah sama, kemudian hasilnya berbeda, ini sangat terkait dengan bagaimana mereka mengumpulkan data di lapangan. Ada beberapa kasus yang kadang saya pernah mengalaminya sendiri. Metodologi untuk menyusun sampel yang akan kita jadikan rujukan analisis sudah sangat ketat. Akan tetapi ketika surveyor yang kita minta tolong untuk mengumpulkan data tidak melakukan tugasnya dengan maksimal dan tidak detail sesuai prosedur yang kita harapkan, hasilnya bisa sangat bias. Dan ini biasanya yang menjadi latar belakang kenapa kemudian satu lembaga dilakukan dengan metodologi yang sama, dilakukan dalam rentang waktu yang sama, hasilnya berbeda. Akan tetapi kalau kemudian di sektor pengumpulan datanya sudah mapan, mungkin perbedaan ini variabel yang ketiga. Ada praktek rente yang dilakukan antara lembaga survei dengan pemberi jasa, yang kadang-kadang ini kemudian menihilkan variabel yang ketiga, yaitu pendekatan yang harus tetap memegang metodologi secara saintifik, sehingga yang mengemuka hanya kepentingan lembaga survei dan pemberi jasa survei. Kita tidak bisa menafikan bahwa saat ini lembaga-lembaga survei itu butuh untuk terus mengelola organisasinya dengan cara memberi jasa itu dengan beberapa imbalan dari pemberi jasa survei. Dan ini memang di beberapa asosiasi, termasuk asosiasi saya sendiri, memberikan keleluasaan untuk melakukan pendampingan, jasa konsultasi terhadap klien-klien. Akan tetapi yang paling penting, ketika ini tidak ditopang oleh kepentingan yang ketiga, lembaga survei terikat etika untuk melakukan proses penelitiannya, tidak boleh berbohong, salah tidak menjadi persoalan. Akan tetapi prinsip value free, pendekatan yang harus bebas nilai dalam pengumpulan data, menganalisis, itu menjadi variabel terpenting yang harus terus dipertahankan. Jika kemudian ini diabaikan, maka inilah yang menjadi variabel perkara nomor 3, kenapa kemudian hasil satu lembaga survei bisa berbeda dengan lembaga survei yang lain. Karena kalau yang mengemuka hanya kepentingan lembaga itu untuk mengumpulkan pundi-pundi materi, berdampingan dengan kepentingan, biasanya pemberi jasa ini kan politisi yang selalu dalam karakter untuk paradigmanya adalah selalu berorientasi jangka pendek, hasil cepat, dan itu nanti akan memberikan keuntungan secara elektoral terhadap si pemberi
jasa ini. Nah, jika yang mengumumkan cuma dua ini, maka praktek rente itu akan bisa terjadi. Dan biasanya inilah yang menjadi variabel paling banyak di Indonesia menurut asumsi saya, yang membuat kenapa satu lembaga survei bisa hasilnya berbeda dengan lembaga survei yang lain, padahal metodologinya dilakukan dengan metodologi yang sama, rentang waktu pengumpulan datanya juga sama. Kenapa kemudian hasilnya berbeda? Praktek rente antara lembaga survei dengan pemberi jasa dengan mengabaikan variabel value free dalam pendekatan metodologi saintifik, inilah yang kemudian kenapa pembelahan itu bisa terjadi, Mas. Oke, baik. Bang Aap, tadi kita sudah sempat menyinggung di awal-awal terkait dengan para tokoh-tokoh elit politik ataupun tokoh-tokoh atas yang sampai turun gunung, terutama di beberapa wilayah yang dianggap ini menjadi kontestasi yang paling panas, sebut saja Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Apa yang menyebabkan tokoh-tokoh ini sampai turun gunung, dan ini seolah-olah menjadi perang bintang nih, Bang? Ya, sebetulnya suksesi kekuasaan dimanapun dia berada tentu akan sangat banyak orang yang berkepentingan. Ambil sebagai contoh misalnya ketika kita menghelat suksesi Pilpres, segala stakeholder pasti akan tumpah ruah di situ untuk melibatkan diri karena banyak kepentingan-kepentingan nanti yang akan sangat terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil oleh kandidat yang akan terpilih. Pun termasuk dengan sirkulasi kekuasaan yang ada di wilayah di tingkat lokal. Dalam konteks ini adalah Pilkada serentak 2024 akan ada pergantian di 545 kabupaten, kota, dan provinsi, di mana itu tentu akan sangat terkait dengan kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, yaitu tarafnya nasional. Ini kenapa kemudian tokoh-tokoh yang memiliki akses terkait kekuasaan tingkat nasional juga memiliki kepentingan erat untuk turut terlibat gitu, untuk turun tangan. Karena misalnya dalam konteks Pak Prabowo misalnya, Pak Prabowo ini ketika kemudian harus melibatkan diri, yang paling mendapatkan sorotan adalah di Jawa Tengah, kemudian DKI Jakarta, dan beberapa wilayah yang lain di Banten. Kenapa kemudian Pak Prabowo melakukan hal ini? Karena sangat jelas Pak Prabowo saat ini adalah seorang presiden di mana nanti Pak Prabowo akan memiliki banyak gagasan, ide yang akan segera ingin direalisasikan, dan ini tentu akan sangat berkaitan erat dengan bagaimana lancarnya program yang akan dikerjakan ini. Dan tentu support dari tingkat lokal guna mengamankan program misalnya makan bergizi gratis, tentu harus mendapatkan sokongan dari tingkat lokal agar ini terdistribusi sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Hal-hal seperti ini tentu akan sangat berkaitan, meskipun di lain sisi akhirnya keterlibatan dalam tanda kutip Pak Prabowo di tingkat lokal ini menjadi pertanyaan serius. Demikian pula dengan misalnya Pak Joko Widodo. Saat ini secara definitif beliau bukan pejabat negara. Secara definitif saat ini mantan presiden, yang artinya Joko Widodo sudah menjadi rakyat biasa. Akan tetapi tentu Jokowi yang selama 10 tahun melakukan banyak kegiatan dalam rangka pengelolaan pemerintahan, apa-apa yang sudah dikerjakan kan banyak yang belum tuntas. Sangat berharap ini akan kemudian diberlanjutkan, dan di beberapa wilayah tentu ini juga butuh diamankan dalam tanda kutip agar ide gagasan Pak Jokowi bisa kemudian terus lestari. Ini juga kenapa kemudian Pak Jokowi terlibat sangat aktif di saat sudah tidak lagi menjadi presiden, memiliki keleluasaan. Dalam konteks yang lain kita lihat Megawati Soekarno Putri, meskipun Bu Mega secara definitif tidak terang-terangan, tidak sevulgar apa yang dilakukan misalnya Joko Widodo atau dengan Presiden Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, akan tetapi juga turut serta untuk terlibat bahkan memimpin rapat-rapat penting untuk konsolidasi pemenangan di wilayah-wilayah PDIP yang menjadi perhatian di Jawa Tengah dan juga DKI Jakarta. Ada juga yang kadang-kadang ingin mencuri panggung dalam tanda kutip gitu. Misalnya kita lihat Anies Baswedan, di mana dalam kontestasi karena alih rute perjalanan Pilkada DKI yang kemudian mengharuskan Anies Rashid Baswedan tidak turut serta dalam
kontestasi, padahal kemarin di Pilpres menjadi salah satu kandidat, tentu jika kemudian tidak melibatkan diri, panggungnya akan hilang. Padahal saya melihat dengan identifikasi anak aba itu, orang-orang yang menjadi anak aba ini masih terus berupaya mendorong agar Anies Rashid Baswedan bisa berkontestasi di 2029. Dan cara terus untuk melestarikan agar Anies Baswedan tidak hilang dari peredaran, maka meskipun last minute mencoba menggabungkan diri atau turun terlibat untuk mendukung pasangan nomor urut 3 di DKI Jakarta, yaitu Pram Dul. Turunnya tokoh-tokoh tingkat nasional ini tentu memiliki upaya yang tidak bisa kita lepaskan dari kepentingan yang menggelayut di benak mereka masing-masing, terutama dalam rangka kontestasi 2029. Inilah yang mungkin bisa menjelaskan kenapa kemudian meskipun suksesi kepemimpinan berada di wilayah lokal, akan tetapi sosok-sosok nanti yang terlibat seperti yang sudah kita diskusikan, levelnya semua nasional, karena di masing-masing pihak memiliki background untuk terus menancapkan diri agar tidak kemudian hilang dari peredaran politik yang sedang berlangsung. Oke, tadi kalau saya nangkap dari pernyataan Bang Aap terkait dengan kemudian keterlibatan dari Presiden Prabowo Subianto, ini berarti lagi-lagi untuk memuluskan asta cita seperti itu, karena lagi-lagi koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, begitu Bang Aap? Betul. Akan tetapi di lain sisi, kemudian karena Pak Prabowo itu saat ini secara definitif sebagai Presiden Republik Indonesia, apa yang dilakukan oleh beliau menimbulkan diskursus. Di satu sisi memang Presiden Prabowo Subianto ini adalah kepala negara yang mungkin secara presiden adalah simbol negara yang tentu netralitas terhadap kontestasi itu sangat diharapkan. Akan tetapi jangan pernah lupa bahwa meskipun Prabowo Subianto ini menjadi presiden, tapi secara entitas ada juga entitas-entitas yang melekat dalam diri Pak Prabowo Subianto, yaitu salah satunya Prabowo Subianto itu adalah menjadi ketua umum Partai Gerindra yang saat ini kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam konteks ini sebetulnya memang di beberapa variabel kita agak cukup belum siap menghadapi demokrasi yang secara ansih bisa kita terapkan. Sebetulnya seorang presiden ketika kemudian mengajukan dukungan kepada beberapa calon, itu sebetulnya hal yang wajar. Saya ambil salah satu contoh sederhana, misalnya di Pilpres Amerika. Joe Biden kemarin disokong oleh Partai Demokrat untuk menjadi calon presiden. Akan tetapi dalam perjalanannya Joe Biden harus mengundurkan diri dan kemudian kandidasinya digantikan oleh Kamala Harris. Apa yang dilakukan Joe Biden yang secara definitif masih menjadi seorang presiden, memberikan dukungan penuh terhadap Kamala Harris untuk melawan Donald Trump. Apakah ada kemudian diskursus seperti yang dialami di Indonesia? Tidak, karena memang meskipun Joe Biden itu menjadi sosok seorang presiden, akan tetapi memiliki hak politik secara demokrasi untuk mendistribusikan dukungannya kepada siapa. Dan ini yang perlu kemudian kita serap untuk menjadi kita tradisikan. Sebetulnya dalam konteks demokrasi, seorang presiden memang memiliki beberapa entitas ketika dia sedang mengarungi perjalanan dia sebagai individu, entitas dia sebagai seorang presiden, dan di wilayah yang lain kadang-kadang dia menjadi sosok seorang individu sebagai dirinya sendiri, sebagai kepala keluarga, atau kemudian dia berdiri pada sosok seorang yang warga negara yang memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih, untuk didukung dan mendukung. Nah, kadang-kadang untuk memisahkan ini saya cukup bahagia misalnya melihat Pak Prabowo lebih gentle ketika memberikan dukungan, itu kemudian secara verbatim, secara terang benderang dideklarasikan, sehingga ini menjadi addressing penting untuk seluruh masyarakat. Oh, Pak Prabowo berada di sisi tersebut, sehingga tidak perlu lagi ada sesuatu yang kemudian kita mereka-reka dan gamang untuk membaca situasi dukungan-dukungan yang hadir yang kadang-kadang hanya dilakukan oleh sosok-sosok itu secara simbolik. Pak Prabowo memilih misalnya untuk melakukan dukungan terhadap kandidat yang ada di Jawa Tengah, langsung membuka video, meskipun itu dilakukan di dilakukan
maksud saya dipersoalan oleh beberapa pihak. Kemudian untuk DKI Jakarta, Pak Prabowo langsung menulis surat kepada seluruh pemilih untuk mendukung salah satu pasangan yang diharapkan Pak Prabowo terpilih. Siapa? Nomor 1, Ridho. Yang kemudian memang hal ini menimbulkan diskursus. Nah, kesiapan kita seperti ini saya berharap lebih ditingkatkan. Pilihan kita untuk memilih demokrasi sebagai jalan kadang-kadang memang akan menimbulkan diskursus yang sebelum kita urai secara lebih jauh seolah-olah itu sesuatu yang tidak pantas. Padahal di negara demokrasi misalnya seorang presiden memberikan dukungan kepada pihak-pihak tertentu, sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan secara lebih serius. Bang, dalam konteks Pilkada DKI Jakarta ini menjadi hal yang sangat menarik karena ini menjadi arena untuk tarung para bintang. Kita tahu ada Pramono Anung dan juga Bang Dul ini yang ada Anies Baswedan yang di detik-detik terakhir memberikan dukungannya untuk pasangan ini bersama dengan tentunya Ibu Megawati, dan ada juga Bapak Prabowo Subianto dan juga Pak Jokowi yang juga mendukung Ridwan Kamil dan pasangannya. Ini kalau tadi juga sempat disebutkan bahwasannya semuanya itu tergantung pada sosok ataupun tokoh yang bertarung, dan tapi kalau melihat tokoh-tokoh di balik itu semua atau elit-elit itu, seberapa berpengaruhnya terhadap elektabilitas para calon ini, Bang? Sebelum mendukung dari kandidat dari tokoh-tokoh politik yang punya taraf nasional ini, sebetulnya kan kita sudah bisa membaca tingkat elektoral di antara masing-masing kandidat. Sebelum ini dilakukan secara definitif atau dengan cara simbolik, kita sebetulnya sudah bisa membaca tingkat elektoral dari masing-masing kandidat. Dan kalau kita kemudian gabungkan itu dengan adanya endorse, kalau yang sering kita dengar istilahnya, dari beberapa tokoh politik, seberapa signifikan sih kenaikan di antara masing-masing paslon? Saya mendeteksi tidak terlalu banyak, paling tumbuh 1,5–3%. Itu artinya kenapa tadi saya mengemukakan sejatinya endorse yang dilakukan oleh influencer, baik itu tokoh politik tarafnya nasional atau dari kalangan dunia kreatif, artis misalnya, sejatinya bukan menjadi variabel paling utama. Nah, akan tetapi kenapa ini kemudian menarik didiskusikan, bukan karena tingkat elektoralnya, tapi tingkat persaingan gajah-gajah ini yang kemudian nanti kira-kira siapa yang akan menjadi representasi kemenangan gitu. Misalnya saat ini kenapa Jawa Tengah bisa menjadi menarik, bukan soal nanti apakah Jokowi bisa menaikkan tingkat elektoral Lutfi atau bisa menjaga dia tetap mapan, ataukah hadirnya Bu Mega dalam rapat-rapat konsolidasi pemenangan itu bisa memenangkan Andika atau yang awalnya juga. Kalau kita lihat secara elektoral tidak terlalu banyak berbeda. Lutfi di awal-awal memang sudah banyak diproyeksi memiliki tingkat elektabilitas di atas Andika. Akan tetapi kemudian ketika konsolidasi itu dilakukan oleh beberapa petinggi PDIP, memang kemudian elektabilitasnya menjadi ketat, tapi kemudian naiknya tidak begitu signifikan gitu. Memang tingkat elektoralnya masih dalam kontes yang sama. Nah, kemudian hadirnya ini tentu akan menjadi kekuatan tersendiri bagi calon apabila kemudian yang melakukan endorsement ini memfollow up-nya itu untuk segera menyampaikan dan mendistribusinya langsung ke masyarakat. Akan tetapi kalau hanya dilakukan dari media, kemudian dilakukan dari media sosial, saya yakin dan sangat-sangat yakin pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Yang paling signifikan itu adalah mencoba untuk menganalisis bagaimana nanti Pak Jokowi dan Bu Mega ini yang memang secara awal sudah mulai memiliki ketegangan, yang kemudian dengan adanya pilkada ini makin meruncing. Nah, itu yang paling menarik untuk didiskusikan. Apakah ini nanti kemudian akan berimplikasi pesat terhadap tingkat elektoral? Saya pikir tidak terlalu signifikan. Tetap saja yang akan menjadi variabel kunci adalah kandidat yang bersangkutan untuk menaikkan atau turunnya elektabilitas. Untuk endorsement ini hanya menjadi variabel penguat bagi calon-calon pasangan ini yang sedang berkontestasi. Meskipun kalau seandainya ini seorang pasangan calon didukung oleh si A, kemudian tanpa dia bersosialisasi sudah bisa menangi, mending para calon ini tidur aja di rumah. Gitu. Jadi sebetulnya variabel ini hanya menjadi penguat
untuk apa namanya para pasangan calon, dan ini hanya menarik sebetulnya didiskusikan di tataran elit. Masyarakat kita nggak terlalu banyak suka tentang apa namanya distribusi ini terkait elektoral. Masyarakat kita cuma simpel, Mas Arief dan Mbak Tiara. Pandangan mereka untuk memutuskan siapa pemimpin yang akan mereka coblos adalah apakah mereka bisa memberikan solusi terbaik bagi dirinya dalam konteks jangka pendek. Satu. Yang kedua, ketika kemudian nanti saya menjatuhkan pilihan, kira-kira 5 tahun situasinya seperti apa? Sesimpel itu sebetulnya masyarakat kita dalam memutuskan sosok kandidat yang akan mereka tusuk di bilik suara. Variabel pertentangan ini hanya menarik untuk didiskusikan oleh para elit dan media sebetulnya. Tapi apakah ini di masyarakat kita? Saya tinggal di wilayah piramida paling bawah, gitu, di strata sosial piramida paling bawah. Sebetulnya mereka dalam mengambil keputusan untuk melakukan coblosan di pilkada ini tidak terlalu ribet. Yang bisa memberikan solusi dalam jangka pendek dan jangka panjang itulah nanti akan mereka tusuk. Oke, tidak terlalu ribet, tapi butuh solusi. Berarti apakah dengan pelaksanaan debat kemarin, 3 debat sudah berlangsung, itu termasuk yang menjadi preferensi tersendiri bagi pemilih? Ya, dalam beberapa program sebetulnya visi misi ini akan menjadi penguat selama kandidatnya nanti tidak menyapa mereka secara langsung. Biasanya akan kalah dengan mereka yang hadir secara langsung. Jadi apa yang mereka dapat secara makro di media sosial atau di media televisi dan media-media yang lain itu akan menjadi bumper kuat untuk melakukan analisis akan memilih siapa. Akan tetapi jika kandidat-kandidat ini turun terjun langsung ke wilayah mereka, mencoba untuk istilahnya kalau kemarin itu adalah belanja masalah. Kemudian setelah belanja masalah ini ada hal-hal yang kemudian dijanjikan untuk ini segera dituntaskan dalam rentang waktu sekian. Itu saya melihat jauh lebih efektif untuk bisa dipilih oleh masyarakat kita daripada kemudian terus bersuara yang itu hanya disalurkan melalui media televisi, media sosial atau baliho dan spanduk. Yang paling efektif adalah ketika mereka mengirimkan perwakilan, menyapa langsung masyarakat, kemudian mencoba menelaah persoalan apa yang akan ingin diselesaikan oleh masyarakat dan memberikan solusi. Jika perlu jangkanya pendek atau mungkin nanti akan perlu waktu, misalnya masalah kesehatan itu kan butuh jangka yang akan panjang. Sebetulnya sesimpel itu untuk merengkuh pemilih-pemilih yang ada di masyarakat Indonesia. Oke, tapi kenapa ya Bang, kalau misalnya kita lihat di Jakarta itu termasuk cukup panas, apalagi kalau kita lihat paslon nomor urut 3 seperti itu di saat terakhir sebelum masa kampanye, kemudian ini sowan ke Anies Baswedan, kemudian juga ingin menggait suara dari Ahokers. Kenapa masih seperti itu ketika memang tadi hanya variabel penguat seperti itu Bang? Apa karena dari sisi lembaga survei mengeluarkan tingkat persentase yang tipis antara paslon 1 dan juga paslon 3? Ya, memang kalau khusus untuk DKI ini agak cukup unik dan khas ya. Kenapa? Kalau dalam banyak istilah, DKI itu adalah pelataran Indonesia. Dan bagi siapa mereka yang berhasil berkontestasi di DKI, maka untuk mengarungi karir politik satu step menjadi Presiden Republik Indonesia, dan ini adalah cita-cita semua para politisi. Ini adalah ujung karir tertinggi dalam dunia politik. Itu sudah satu langkah. Kalau ibarat 2 kaki, kalau sudah menang di DKI Jakarta, kaki yang satu sudah ada di Medan Merdeka Utara. Jadi inilah kenapa kemudian DKI akan selalu menjadi perhatian serius setiap kali ada perhelatan suksesi kekuasaan. Akhirnya dengan sangat mempesonanya DKI ini, semua kandidat, semua stakeholder, semua politisi ingin mencoba terlibat langsung di dalamnya. Termasuk kemudian yang disebut tadi, kenapa tokoh-tokoh ini kalau sudah DKI ini ingin terjun dan ingin terlibat langsung? Karena memang DKI ini adalah ibarat gadis yang sangat charming, mempesona sekali gitu. Dan inilah yang kemudian bisa menjadi penjelasan kenapa kemudian semua tokoh-tokoh mencoba untuk terjun langsung di
DKI Jakarta. Nah, terkait pertanyaan tadi yang menyatakan kenapa kemudian Ahoker turun, Anies Baswedan turun, kemudian Pak Prabowo juga memberikan surat edaran untuk mendukung pasangan, karena dengan memenangkan DKI Jakarta, rute untuk 2029 kontestasi Pilpres itu bisa dikonsolidasikan secara lebih baik. Persoalan nanti Pramono Anung, kemudian Kunwardana, dan juga RK yang saat berkontestasi, kita lihat aja nanti siapa kira-kira dari endorsement ini yang sudah ada ini bisa memenangi kontestasi. Kalau kemarin memang RK tingkat elektoralnya agak cukup mapan ya di awal-awal ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, adanya Black Swan, kalau saya istilahkan Black Swan, putusan MK 60 tahun 2024 yang tiba-tiba threshold untuk kandidasi itu turun drastis, PDIP tiba-tiba bisa mengusung calon sendiri, semua peta berubah. Semua proyeksi-proyeksi yang sudah dilakukan di awal berantakan semua. Dan tiba-tiba juga dengan kondisi ini muncul sesuatu yang kadang-kadang tidak pernah kita bayangkan. Pramono Anung kayak out of the blue begitu, tiba-tiba muncul dari langit yang tidak pernah terproyeksikan sebelumnya. Tiba-tiba juga Pramono Anung dalam perjalanannya mampu melakukan konsolidasi dan dinamika politik yang tiba-tiba tingkat elektoralnya bisa menyamai Ridwan Kamil. Ini semua memang menjadi kekhasan Jakarta yang memang dari dulu agak menciptakan kejutan-kejutan, dan yang paling terkejut lagi seperti yang sudah kita pernah diskusikan dalam H-3, H-4 terhelatnya Pilkada hari ini, tentu akan ada isu-isu yang kemudian akan menyeruak ke permukaan. Kita cukup kaget Sekjen PDIP Hasto Kristianto sampai menyatakan upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan betul-betul karena perintah Presiden Joko Widodo. Tentu hal-hal yang kayak begini sebagai upaya apa? Untuk saling mendegradasi dan meng-up elektabilitas. Apakah ini mampu dalam waktu rentang yang sama dilakukan oleh Ridwan Kamil? Kita tunggu 15 sampai 20 menit lagi untuk quick count-nya. Kira-kira apakah upaya yang dilakukan oleh PDIP yang memang hanya satu-satunya parpol melawan koalisi Kim Plus ini bisa memenangi kontestasi di DKI Jakarta? Baik. DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang kemudian bisa melakukan pilkada ini untuk 2 putaran. Itu kenapa ya Bang? Penjelasan. Iya. DKI Jakarta ini memang memiliki keistimewaan. Salah satunya dalam kontestasi sirkulasi kekuasaan, karena dia bersifat istimewa, maka suara yang dikumpulkan juga harus istimewa. Jadi untuk DKI Jakarta yang sekarang sudah akan menjadi kota global dan kota aglomerasi, undang-undang pilkadanya masih sama. Untuk bisa memenangi kontestasi, maka calon kandidat harus mengumpulkan suara 50% plus 1. Artinya plus bukan 51%, tapi 50% plus 1 suara. Jadi jika kemudian sudah mampu mengumpulkan 50% plus 1 suara, maka dia berhak untuk bisa memenangi kontestasi. Akan tetapi, jika kemudian pada perhelatan yang diikuti oleh lebih dari 2 pasang, yang kemudian di masing-masing pasangan itu belum ada yang bisa mengumpulkan suara 50% plus 1 suara, maka pertandingan akan dilanjutkan ke ronde kedua, yaitu atau putaran kedua. Dan ini memang menjadi kekhasan, salah satu kekhasan yang memang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah yang lain. Beberapa wilayah yang memiliki kekhasan juga ada. Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pilkada, sirkulasi kekuasaan di tingkat provinsi tidak dilakukan karena untuk menunjuk gubernur langsung ditetapkan siapa Raja DIY, maka beliaulah yang akan ditetapkan menjadi gubernur. Ada kekhasan lain juga untuk kota Madya di DKI Jakarta, yaitu jika di kota Madya yang lain dilakukan pilkada, maka di 6 wilayah yang ada di DKI Jakarta tidak dilakukan pilkada. Kota Madya Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Pusat. Karena untuk pengisian posisi jabatan kepala kota Madyanya itu dilakukan dengan cara penunjukan oleh gubernur terpilih. Memang ada beberapa wilayah kekhasan ini. Untuk Jakarta memiliki 2 kekhasan dalam konteks pilkada. Jika dalam
konteks gubernur harus mengumpulkan suara 50% plus 1. Untuk wilayah-wilayah kota medianya, untuk proses pengisiannya tidak dilakukan dengan cara pemilu langsung, akan tetapi melalui proses penunjukan. Dan ada lagi kekhususan yang dimiliki oleh Yogyakarta, siapa rajanya itulah yang akan ditetapkan oleh presiden sebagai gubernur yang melakukan pengelolaan pemerintahan selama beliau menjabat sebagai raja. Oke. Bang, berbicara terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, kalau kita melihat pada 2 pilkada sebelumnya ini memang berjalan selama 2 putaran. Dan kalau sudah berjalan 2 putaran, di putaran kedua itu akan jauh lebih panas. Kalau melihat di Pilkada tahun 2024 nih Bang, kalau misalkan berjalan di 2 putaran, dinamikanya seperti apa? Apakah memang akan sepanas pilkada-pilkada sebelumnya atau seperti apa dari kacamata Bang Aap? Bahkan tadi paslon nomor urut 3 Pramono Anung usai mencoblos juga berharap 1 putaran karena untuk meminimalisir ketegangan seperti yang terjadi di pilkada sebelumnya, Bang Aap. Silahkan. Iya. Kalau seandainya saya mengasumsikan atau membayangkan jika 2 putaran, maka situasi kontestasinya saya yakin akan sangat menegang. Kenapa? Saat ini mungkin skala ketegangannya belum begitu kerasa karena konsentrasi dari semua partai politik, dari elit-elit politik nasional masih terdistribusi ke 545 wilayah yang saat ini sedang berkontestasi. Coba bayangkan kemudian nanti ketika ada ronde kedua di DKI Jakarta, di wilayah-wilayah ini telah selesai, semua kekuatan politik akan terkonsentrasi pada satu arah, DKI Jakarta. Dan ini tentu lagi-lagi Jakarta yang sangat mempesona dalam konteks politik, karena selangkah lagi akan bisa menghantarkan pengantin yang terpilih untuk masuk Medan Merdeka Utara atau menjadi sangat potensial untuk menjadi kandidat Presiden Republik Indonesia di pemilihan berikutnya, akan coba mengeluarkan segala upaya tenaga agar bisa memenangi kontestasi. Dan ketika konsentrasi sudah tidak terdistribusi lagi ke semua atau ke banyak wilayah yang sedang mengalami kontestasi, hanya mengarah kepada satu titik, tentu bisa dibayangkan kekuatan-kekuatan politik yang awalnya masih memikirkan wilayah yang lain terkonsentrasi penuh di DKI Jakarta, strategi, logistik, semuanya tertumpuk di situ. Tentu kemudian jika ini akan ada di pilkada di Jakarta ini akan dihelat 2 ronde, ketegangannya saya yakin akan cukup naik eskalasinya. Oke, meskipun saat ini belum ada hasil dari exit poll ataupun quick count yang kemudian sudah muncul di media seperti itu, kalau dari pandangan Bang Aap untuk DKI Jakarta sendiri sepertinya apakah kemudian 1 putaran sesuai harapan Pramono Anung atau mungkin bahkan bisa 2 putaran, Bang? Saya secara pribadi tidak bisa menjawab dan tidak bisa membuat proyeksi karena belum melakukan pengumpulan data secara mandiri. Saya tidak bisa hanya membaca dari data-data yang sudah dipublikasikan oleh lembaga-lembaga survei lain, tapi kalau melihat kecenderungannya, meskipun lembaga survei terbelah ini, baru ada 1 lembaga survei yang memberikan nomor di atas 50% untuk salah satu paslon begitu, yaitu Poltreking yang sempat menempatkan pasangan nomor urut 1 Ridho di angka 51%. Meskipun beberapa bulan sebelumnya lembaga survei Indonesia juga sama menempatkan posisi pasangan nomor 1 ini di angka di atas 50%. Akan tetapi untuk lembaga-lembaga survei yang lain belakangan yang kemudian baru mempublikasikan hasil siginya, memang sampai detik ini belum ada di antara 3 paslon ini yang angkanya itu bisa lebih dari 50%. Maka kalau merujuk dari data-data sekunder yang saya baca, potensi antara sekali ronde atau 2 kali ronde itu sangat masih terbuka untuk bisa terjadi, karena memang saya tidak akan bisa mereka-reka karena pengumpulan datanya skala survei Indonesia tidak
untuk sampai detik ini belum melakukannya secara mandiri, Mas. Dan hal yang menarik di DKI Jakarta di Pilkada tahun ini adalah adanya pasangan independen yang juga turut meramaikan kontestasi Pilkada tahun 2024 ini. Nah, untuk pasangan nomor urut 2 ini, Bang, bagaimana melihat kansnya dan juga track record selama ini jelang Pilkada tahun 2024 ini, Bang, dari kacamata Bang Aap? Ya, sebetulnya pasangan nomor urut 2 ini kan banyak yang menengarai sebagai pasangan yang menerima berkah gitu. Artinya waktu itu ketika ketika ada kontestasi yang kemudian seluruh parpol berkumpul sebelum adanya keputusan MK, maka tidak ada partai lain yang satu-satunya sumber untuk bisa menjadi kandidat adalah independen. Akan tetapi kemudian ketika putusan MK 60 2024 menyeruak ke permukaan secara tiba-tiba, ini kemudian mengubah situasi di pasangan nomor urut 2, meskipun seandainya waktu itu ketika pasangan nomor urut 2 ini tetap bisa berkontestasi, dengan tidak adanya putusan MK pun agak cukup berat untuk melawan pasangan nomor urut 1. Jadi mungkin kalau bahasa saya tidak mau memakai istilah pelengkap penderita, tapi salah satu pasangan yang agak cukup bisa meramaikan lah, karena proyeksi dari beberapa lembaga survei rentang angkanya ada di angka 2-5%. Mungkin itu kalau kita konversi dengan dukungan KTP awal ya mirip-mirip itulah. Sesuai dengan KTP dukungan awal. Iya. Baik, kalau misalnya kita berbicara lagi-lagi terkait Jakarta, ini memang masih menjadi magnet meskipun memang ada rencana untuk pemindahan ibu kota Nusantara juga ke Kalimantan Timur seperti itu. Kita melihat bahwa tadi Bang Aap juga sempat menyebutkan bahwa Megawati Soekarno Putri merapatkan barisan, memimpin rapat untuk konsolidasi di daerah-daerah. Ini memangnya apa yang kemudian terjadi, Bang? Apakah lagi-lagi untuk penguatan untuk kemenangan dari paslon yang diusung PDI Perjuangan? Saya pikir yang dikemukakan oleh Mbak Tiara itu adalah satu hal. Tapi bagi saya ya, melihat kenapa PDIP ketika dapat momentum untuk bisa menyorong kandidatnya secara mandiri, saya melihat hal ini sebagai implikasi luar biasa dari pileg kemarin. Setelah saya cermati memang ya, PDIP di wilayah-wilayah yang secara tradisional menjadi kekuatan dan penyumbang terbesar suara PDIP di setiap kali pemilu, PDIP di wilayah-wilayah ini cukup getol untuk melakukan upaya sangat maksimal. Kalau kita lihat suara PDIP secara tradisional dalam pileg, itu kira-kira yang di atas 4% itu ada 6 wilayah lah. Satu adalah Jawa Tengah, dan ini harus dipertahankan mati-matian oleh PDIP. Jawa Tengah ini adalah wilayah tradisional PDIP yang selalu menyumbang suara secara nasional untuk PDIP di atas 20%. Kemudian wilayah kedua untuk penyumbang terbesar PDIP itu adalah Sumut gitu, Bali, DKI Jakarta, dan kemudian Banten. Di wilayah-wilayah ini saya melihat PDIP terus berupaya keras untuk melakukan konsolidasi di wilayah-wilayah yang di pilkada ini memungkinkan untuk dimenangkan. Kalau kita urai nih sekarang, untuk di Jateng masih memungkinkan untuk diperjuangkan, dan mungkin Jateng adalah pilihan utama PDIP agar dalam konteks pilkada wilayah yang lain boleh nanti lepas dari pegangan, akan tetapi Jawa Tengah tidak boleh kalah, karena ini adalah menjadi simbol kekuatan utama PDIP dalam konteks basis kekuatan politik. Kemudian di DKI Jakarta, Pram memiliki cermin bagus untuk sepertinya bisa bersaing ketat dengan Ridwan Kamil. Sumut sepertinya masih agak cukup berat untuk bisa mengalahkan Bobi Nasution. Jawa Barat secara prediktif sepertinya akan leluasa calon dari Kim atau Partai Gerindra, yaitu Deddy Mulyadi, untuk bisa memenangi kontestasi. Praktis kemudian di Banten yang punya potensi cukup kuat juga PDIP bisa memenangi kontestasi. Akan tetapi di Banten PDIP posisinya bukan sebagai calon gubernur, akan tetapi menjadi calon wakil gubernur. Kemudian basis utama yang juga terus akan diperjuangkan sepertinya adalah Bali, yang kita paham betul bahwa
ini adalah menjadi wilayah kedua setelah Jawa Tengah yang menjadi basis utama PDIP terus bisa memenangi kontestasi di setiap kali pemilu legislatif. Tentu selain ingin memenangkan pilkada calon-calon yang diusung, basis kekuatan tradisional PDIP ini akan menjadi variabel penting untuk selalu dipertahankan. Jika kemudian PDIP berhasil untuk memenangi kontestasi dalam konteks pilkada, kekuatan tradisional PDIP ini tentu akan jauh lebih mudah dipertahankan dalam konteks Pileg 2029. Dan inilah yang saya melihat kenapa kemudian PDIP di wilayah-wilayah ini sangat getol, sangat cukup luar biasa berjuang. Bahkan Bu Mega yang agak cukup jarang untuk terjun langsung, ini terlibat langsung. Meskipun strateginya agak cukup berbeda. Karena sebetulnya Bu Mega di Jawa Tengah itu ada beberapa informasi yang saya terima di internal PDIP bahwa ketika Bu Mega nanti turunnya vulgar, malah bukan menambah suara, akan tetapi mengurangi suara. Itu kenapa kemudian Bu Mega hanya dihadirkan untuk rapat konsolidasi dalam struktur PDIP. Sangat beda seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo yang di semua kabupaten turun gunung langsung mengikuti prosesi kampanye yang dilakukan oleh Lutfi, sehingga apakah ini nanti benturan ini akan menghasilkan suatu Jawa Tengah? Kita tunggu beberapa jam lagi nih, beberapa menit lagi nih untuk sekilas kira-kira kita bisa membaca proyeksinya Jawa Tengah ini kandang banteng runtuh atau tidak. Baik, Bang Aap, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, terutama kita juga sambil menunggu hasil dari quick count.